Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita mulai, teman-teman? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini tepatnya hari Jumat, tanggal 1 Agustus 2025, kembali Barreskrim Polri dalam hal ini Dirtipideksus akan menyampaikan perkembangan yang kita ketahui pada minggu lalu telah disampaikan terkait dengan pengungkapan oleh Satgas Pangan terkait beras yang tidak sesuai dengan mutu. Rekan-rekan, hari ini akan dipimpin langsung oleh Dirtipideksus Barreskrim Polri, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Helvi Assegaf SIK MH selaku Kasatgas Pangan Polri. Dan sekali lagi Polri juga terus berkolaborasi, tentu penegakan hukum yang sangat strategis adalah penegakan hukum yang dilakukan secara kolaborasi. Maka dari itu turut hadir bersama-sama kita teman-teman media. Pertama adalah Dirjen PKTN Kemendak RI Bapak Moga Simatupang Esos. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Kemudian Bapak Deputi Bappenas Republik Indonesia Dr. I Gusti Ketut Astawa Esos MM. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Kemudian juga Direktur Investigasi Kementan RI Brigadir Jenderal Polisi Kurniawan Afandi SIK MM. Selamat datang Bapak. Dan yang saya hormati juga di sini hadir Wadirtipideksus Barreskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Zen Dwi Nugroho dan Kasubdit 1 Kombes Polisi Edi Suranta Sitepu serta para kanit dan jajaran penyidik. Rekan-rekan media, pada beberapa waktu yang lalu atau minggu yang lalu telah dilakukan rilis dan Bapak Kapolri juga telah menyampaikan statement terkait dengan perkembangan kasus ini. Yang pertama disampaikan Bapak Kapolri, ini merupakan perhatian besar oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri melalui Kasatgas Pangan untuk melakukan dari awal penyelidikan sampai dengan kemarin sudah kita sampaikan sudah meningkatkan menjadi penyidikan, dan saat ini tentu perkembangannya akan disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Eksus Barreskrim Polri Helvi Assegaf untuk menyampaikan perkembangan untuk kekinian dan menjadi akuntabilitas kepada masyarakat. Kami persilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Karpenmas Divmas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo. Yang kami hormati Dirjen PKTN Kemendak Republik Indonesia, Bapak Moga Simatupang. Yang kami hormati Deputi 1 Bappenas RI, Dr. I Gusti Ketut Astawa. Yang kami hormati Direktur Investigasi Kementan RI, Brigjen Pol Kurniawan Afandi. Yang kami hormati Direktur Tertib Niaga Ditjen BKTN Kemendak, Bapak Mario. Yang kami hormati Wadirtipideksus Barreskrim Polri, Kombes Pol Zen Dwi Nugroho. Yang kami hormati Kasubdit 1 Dirtipideksus Barreskrim Polri, Kombes Pol Edi Suranta Sitepu. Para kanit Subdit 1 Dirtipideksus Barreskrim Polri dan penyidik sekalian serta rekan-rekan media yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, karena atas rahmat dan nikmatnya diberikan kepada kita sekalian sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan press release penetapan tersangka perkara beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan oleh Satgas Pangan Polri. Pada kesempatan yang baik ini, kami Satgas Pangan Polri ingin menyampaikan perkembangan hasil penyidikan
perkara memproduksi dan memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan yang telah kita umumkan sebelumnya pada tanggal 24 Juli 2025 terhadap 3 produsen dengan 5 merek. Siang hari ini Satgas Pangan Polri ingin menyampaikan perkembangan hasil penyidikan perkara terhadap salah satu produsen yang kami sampaikan tadi, yaitu PT FS. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, ahli perlindungan konsumen, ahli laboratorium pengujian mutu produk Kementan RI, dan ahli pidana, penyidik telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka yang bertanggung jawab terhadap produksi dan peredaran beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan. Secara garis besar kami sampaikan bahwa dasar daripada penyidikan ini adalah LPA nomor 21 bulan 7 2025, surat perintah penyidikan nomor 706 2025, surat perintah tugas penyidikan nomor 707 bulan 7 tahun 2025. Diawali dengan adanya surat Menteri Pertanian kepada Kapolri pada tanggal 26 Juni 2025 tentang penyampaian hasil investigasi terhadap mutu dan harga beras kategori premium dan medium yang beredar di pasar yang dilakukan pada tanggal 6 sampai 23 Juni 2025 pada 10 provinsi dengan jumlah dari 268 sampel dari 212 merek premium dan medium. Ditemukan 232 sampel atau 189 merek yang tidak sesuai dengan mutu dan takaran. Dari temuan tersebut, Satgas Pangan Polri telah menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan berupa pengecekan ke lapangan baik ke pasar tradisional maupun pasar modern, melakukan pengambilan sampel, pengecekan ke laboratorium terhadap sampel beras maupun meminta keterangan para saksi ahli maupun produsen dari produsen beras tersebut. Dari hasil penyelidikan ditemukan 5 merek beras premium, yaitu Sentra Ramos Merah, Sentra Ramos Biru, beras Sentra Pulen, Sania, dan Jelita. Dari 3 produsen yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan, berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan adanya peristiwa pidana, sehingga dari hasil gelar perkara ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, sebagaimana telah kami sampaikan pada rilis tanggal 24 Juli 2025 kemarin. Proses penyidikan terhadap produsen PT FS yang memproduksi Sentra Ramos Merah, Sentra Ramos Biru, dan beras Sentra Pulen, Satgas Pangan Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 14 orang, pemeriksaan terhadap ahli laboratorium pengujian mutu produk Kementan RI, ahli laboratorium pengujian beras, ahli perlindungan konsumen, dan ahli pidana. Selanjutnya melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti bersama dengan tim Puslap 4 Polri, petugas pengambil contoh PPC dari Kementan RI di 2 lokasi, yaitu di kantor dan gudang PT FS di Cipinang, Jakarta Timur, dan gudang PT FS di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Selanjutnya melakukan uji laboratoris di Laboratorium Penguji Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian terhadap barang bukti yang telah disita. Ditemukan fakta-fakta penyidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampel beras premium merek Sentra Ramos Merah, Sentra Ramos Biru, dan beras Sentra Pulen yang didapatkan dari beberapa lokasi di pasar tradisional dan retail modern telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil komposisi beras tidak sesuai dengan standar mutu SNI. Beras premium nomor 6128/2020 yang ditetapkan Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras
dan Peraturan Badan Pangan Nasional Perbadan Nomor 2 Tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Di kantor dan gudang produksi PT-FS di Cipinang, Jakarta Timur, serta gudang produksi PT-FS di Subang, Jawa Barat telah disita dan diambil sampel oleh petugas pengambil contoh PPC terhadap beras produksi FS sebagai berikut. Beras premium FSN merek Sentrawangi, barang di hold di lokasi gudang. Kemudian beras premium FSN merek Sentrawangi, hasil upgrade atau produksi ulang dari barang merek FSN Sentrawangi. Yang ketiga, beras premium FS Melati Sentra Ramos, hasil upgrade produksi ulang dari barang beras FSN Sentra Ramos kemasan hijau. Yang keempat, beras premium merek Kesik, barang bukti di hold. Kemudian beras premium FS Alfamart Sentra Pulen, hasil upgrade terhadap beras yang disita, penyidik telah melakukan pengujian di lab BPMPT Kementan RI dengan hasil beras Sentrawangi dan dengan status hold tidak memenuhi standar mutu. SNI beras premium nomor 6128/2020. Selanjutnya ditemukan dokumen instruksi kerja yang dibuat oleh PT-FS menjadi pedoman dalam melakukan produksi beras baik premium maupun medium yang memuat standar mutu dengan parameter yang ditetapkan oleh Kepala Seksi Quality Control dan Direktur Operasional PT-FS, di mana parameter tersebut tidak memperhitungkan penurunan mutu pada saat proses handling dan distribusi sampai dengan ke level konsumen. Selanjutnya penyidik juga menemukan minute of meeting pada tanggal 17 Juli 2025 terkait dengan instruksi untuk memperbaiki mutu beras dengan cara menurunkan broken beras patahan dari 14 sampai 15% menjadi 12%. Setelah Menteri Pertanian mengumumkan hasil investigasi terhadap sampel beras medium dan premium yang tidak sesuai dengan standar mutu ke publik. Berdasarkan fakta hasil penyidikan di atas, penyidik telah melakukan gelar perkara dan menemukan 2 alat bukti untuk meningkatkan status 3 orang karyawan PT-FS menjadi tersangka, yaitu 1 Saudara KG selaku Direktur Utama PT-FS. Yang kedua, Saudara RL selaku Direktur Operasional PT-FS. Yang ketiga, Saudara RP selaku Kepala Seksi Quality Control PT-FS. Modus operandi, pelaku usaha melakukan produksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu SNI beras premium nomor 6128/2020 yang ditetapkan Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan Peraturan Badan Pangan Nasional Perbadan nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Barang bukti yang telah disita yaitu beras total 132,65 ton dengan rincian kemasan 5 kilo. Berbagai merek, beras premium produksi PT-FS sebanyak 127,3 ton. Yang kedua, menyita kemasan 2,5 kg. Berbagai merek beras premium produksi PT-FS sebanyak 5,35 ton. Selanjutnya penyidik juga melakukan penyitaan dokumen legalitas dan sertifikat penunjang. Yang pertama, dokumen hasil produksi, dokumen hasil maintenance, legalitas perusahaan, dokumen izin edar, dokumen sertifikat merek, dokumen standar operasional prosedur, pengendalian ketidaksesuaian produk dan proses, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara. Selanjutnya hasil uji laboratoris di Laboratorium Kementan RI terhadap 4 merek sampel beras premium, Sentra Ramos Biru, Sentra Ramos Merah, Sentra Pulen, dan Sentrawangi. Pasal yang dilanggar, tindak pidana perlindungan konsumen yang dilakukan oleh para tersangka, yaitu
melakukan memperdagangkan produk beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dengan label, etiket keterangan, iklan atau promosi, penjualan barang atau jasa tersebut dan atau pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Ancaman hukuman pasal 62 perlindungan konsumen yaitu 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Sedangkan Undang-Undang TPPU pidana penjara 20 tahun dan denda 10 miliar. Rencana tindak lanjut penyidik setelah dilakukan penetapan tersangka tersebut yaitu melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka. Penyidik akan melakukan penyitaan terhadap mesin produksi beras PT FS, melakukan pemeriksaan terhadap ahli korporasi untuk memastikan pertanggungjawaban korporasi PT FS dalam perkara ini dan penetapan korporasi sebagai tersangka. Memohon analisis transaksi keuangan PT FS kepada PPATK dan mempercepat proses penyidikan terhadap 3 perkara yang lain yaitu PT PIM, Toko SJ dan PT SR. Komitmen Polri, Satgas Pangan Polri menghimbau kepada para tersangka dan pihak-pihak terkait yang lain dalam perkara memproduksi dan memperdagangkan beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu untuk kooperatif selama menjalani proses penyidikan. Polri berkomitmen untuk terus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala tindak pidana di bidang pangan, khususnya peredaran beras yang tidak sesuai dengan standar mutu sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, untuk menindak tegas para pelaku usaha yang melakukan praktek-praktek curang yang merugikan konsumen dan melanggar ketentuan yang berlaku guna menjaga stabilitas pangan nasional. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih cermat dalam membeli beras, pastikan produk memiliki label yang jelas, memenuhi standar SNI dan sesuai dengan berat bersih yang tertera pada kemasan. Kami berharap upaya penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang. Mari kita sama-sama mewujudkan ekosistem pangan yang sehat, adil, transparan menuju Indonesia Emas 2024. Sekian yang bisa kami sampaikan. Waktu kami kembalikan Bapak Karopenmas. Baik, terima kasih Bapak Direktur. Teman-teman, pada saat kemarin ya Bapak Kapolri juga telah menyampaikan bahwasannya secara hilir dalam proses penindakan atau penegakan hukum telah dilakukan tindakan-tindakan yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Namun tentunya secara proses hulu Satgas Pangan juga melakukan tindakan-tindakan preventif yang tentunya melakukan pengawasan dan mengawal kurang lebih 63.688 pasar yang ada 9.000 kurang lebih pasar tradisional dan juga 53.000 lebih retail modern. Maka dari itu pemantauan dan pengawasan tentu tetap dilakukan dan dalam proses penegakan hukum ini juga Bapak Kapolri memastikan pasokan beras tetap akan ada di lapangan dan tidak terganggu sehingga kemudian masyarakat juga tetap mendapatkan beras sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu rekan-rekan, saat ini saya buka sesi pertanyaan. Sesi pertama kami persilakan kepada 3 penanya, tolong disebutkan nama dan nama medianya, kami persilakan. Cukup rekan-rekan? Mbak Sheila. 1, silakan. Pagi Pak, saya Nade dari Antara. Izin tanya Pak, kan kemarin itu Kapolri menyebut ada PT WPI, terus ada tambahan juga PT SR itu Pak. Jadi maksudnya tuh WPI itu apakah atas perusahaannya PIM itu atau seperti apa Pak?
ada keambiguan dari informasi yang dari konversi sebelumnya sama yang Pak Kapolri bilang itu. Ya, makasih. Satu pertanyaan Mbak Nadia dari Antara, penegasan terkait dengan nama-nama perusahaan. Kami persilakan kepada Bapak Direktur. Terima kasih, Mbak Nadia. PT-PT yang kami sampaikan tadi saat ini dalam proses melengkapi fakta-fakta hukum, memperkuat konstruksi hukumnya. Untuk selanjutnya nanti akan kita rilis penetapan tersangkanya. PT itu sudah kita sebutkan kemarin, PT kemudian ada tambahan SR juga dan ada SY. FIM. Ya. Ada lagi rekan-rekan? Ya, silakan Kompas dari Metro TV. Persilakan satu-satu dulu. Silakan Kak Yona. Ya, terima kasih Pak Karopenmas, Pak Dir, izin saya Yona dari Metro TV mau bertanya. Tadi Pak Dir menyampaikan bahwa akan memanggil 3 tersangka itu dan kapan waktu kepastiannya akan memanggil, kemudian apakah akan langsung dilakukan penahanan? Terima kasih Pak Dir. 2 pertanyaan untuk pemanggilan terhadap tersangka. Kami persilakan Pak Direktur. Pertanyaan saya Ya, sama. satu-satu dulu. Oh, sama pertanyaan. Baik. Diakomodir ya dari Kompas. Baik. Untuk pemanggilan kita lakukan 3 hari sejak hari ini. Kita akan layangkan surat panggilannya hari ini karena tadi kemarin baru penetapan tersangkanya. Jadi hari ini langsung kita layangkan surat pemanggilan kepada yang bersangkutan. Jadi 3 hari ke depan yang bersangkutan hadir. Untuk penahanan kita belum melakukan penahanan karena memang selama proses penyidikan yang kami sampaikan tadi mereka sangat kooperatif. Dan kami terima kasih sekali para saksi-saksi termasuk terlapor dan tersangka juga hadir pada saat proses penyidikan, semuanya kooperatif. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Mohon izin di sini juga ada dari Kemendak, Bapanas dan Kementan, mungkin ada yang mau ditambahkan. Kami persilakan Bapak. Cukup? Cukup. Baik rekan-rekan, ada satu lagi. Silakan. Pertanyaan. Siang Bapak, saya Salwa dari Kompas.com. Izin mempertegas Pak, kalau tidak salah PT FS ini kan BUMD ya, milik daerah. Apakah dari penyidik Satgas Pangan akan membuka peluang lah untuk memeriksa mungkin dari pihak BUMD-nya Pak atau pihak dari penyelenggara negara? Apakah mungkin ada arahan-arahan khusus atau seperti itu? Apakah menjadi pertimbangannya Pak? Dan satu lagi Pak, ini kan penyidikan ini kan berdasarkan arahan dari Bapak Presiden. Dalam baran Bapak Presiden itu menyebutkan Jaksa Agung dan Kapolri dan Polri untuk sama-sama mengusut inilah. Dan saat ini Kejaksaan Agung itu juga sedang mengusut kasus beras. Kalau tidak salah soal subsidi pangan Pak. Apakah dari Satgas Polri sudah ada koordinasi belum sih dengan Kejaksaan dan apakah materi yang sekarang sedang disidik itu apakah sebenarnya sama nggak sih Pak untuk itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Masalah 2 pertanyaan. Kami persilakan Pak Direktur. Baik, terima kasih. Terkait dengan PT FS, memang itu BUMD. Nah, kita sudah koordinasi dengan rekan Kejaksaan Agung, dengan Jampidum kemarin, ya, untuk berkolaborasi untuk proses penyidikan ini dari awal. Sejak SPDP itu kita kirimkan ke Kejaksaan Agung, maka kita langsung melakukan koordinasi proses penyidikan dan fakta-fakta yang kita dapatkan. Hal ini untuk membantu percepatan analisa dari pihak kejaksaan sehingga tidak bolak-balik perkara itu cepat diputus untuk P21-nya, kemudian kita bisa proses perkara yang lain. Karena masih cukup banyak yang harus kita lakukan penyelidikan dan penyidikan. Itu, terima kasih. Cukup rekan-rekan? Ada satu lagi Metro TV, silakan.
Baik, izin Pak, terima kasih sebelumnya. Saya Amel dari Metro TV. Pertanyaan saya ada dua Pak. Ini kan ada dua produsen lain ini yang sudah masuk penyidikan namun masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Apakah memang masih menunggu bukti lain? Dan yang kedua ini kemarin dari Kejagung juga sudah melakukan pemanggilan untuk melihat bagaimana distribusi dari keuangan yang dilakukan oleh perusahaan ini. Lalu apakah dari pihak Kejagung komunikasinya bersama dari yang lainnya sinergitasnya oke sejauh ini sudah sampai mana Pak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Amel. Pertanyaannya dua pertanyaan yang kami tangkap. Kami persilakan Pak Direktur untuk bisa menjawab. Terima kasih. Untuk dua produsen yang lain, semuanya bersamaan kita kan, timnya sudah dibagi, ya kan. Tentunya proses penyidikan ini kan tidak serta-merta langsung disita, tidak serta-merta langsung ditetapkan tersangka. Semuanya bentuk proses. Kita membangun konstruksi hukum yang kuat, ya, alat buktinya juga harus kuat, sehingga nanti tidak mempersulit JPU pada saat membuat rendak atau penuntutan. Analisa yang dilakukan oleh mereka akan lebih mudah. Makanya tidak ada celah hukum untuk memperlemah proses penyidikan kita atau pembuktian kita. Makanya kita bisa buru-buru, ya, tapi pasti terus berjalan. Ya, tim kami semuanya bergerak bukan hanya dalam proses pemeriksaan saja, tapi juga ke lapangan mencari bukti-bukti lain yang bersesuaian, ya kan, berkaitan dengan perkara ini. Ya, makanya kita ada sampaikan tadi barang bukti segitu banyaknya, kita mencari dokumen lembar per lembar, ya, kemudian barang bukti lain, hasil produksinya kita cari semuanya, ya, yang berkaitan dengan itu. Makanya kita terus lakukan penguatan terhadap konstruksi hukum yang kita bangun. Kemudian terkait masalah penyidikan dengan pihak kejaksaan, kemarin sudah ditetapkan bahwa proses masalah beras ini diserahkan sepenuhnya kepada Polri. Jaksa membantu untuk proses penuntutannya. Nanti pada saat proses penyidikan selesai dilimpahkan kejaksaan, kejaksaan akan mengawal sampai dengan ke pengadilan. Saya kira itu. Cukup ya teman-teman. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekali lagi ini menjadi perhatian kita bersama dan teman-teman tentu dapat mengakses.